Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang lahir dalam kancah perjuangan fisik selama perebutan kemerdekaan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Republik Indonesia sendiri dan dari sejarah Universitas Gadjah Mada. Fakultas Pertanian itu cikal bakal Fakultas Perjuangan. Ya. Nah, itu didirikan hanya setahun setelah merdeka. Di bawah pelopor Insinyur Gunung Iskandar dari Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia, pada tanggal 27 September 1946 didirikanlah Perguruan Tinggi Pertanian di Klaten. Dengan menggunakan fasilitas yang sama dengan Perguruan Tinggi Kedokteran di Rumah Sakit Tegal Yoso yang kini menjadi RSUP Dr. Suraji Tirto Negoro. Dua mungkin ya. Ya saya tidak ingat lagi persisnya. Tapi ya itu ada angkatan-angkatan di atas saya yang menangi di Klaten. Pendirian Perguruan Tinggi Pertanian bertujuan mendidik lebih banyak sarjana pertanian untuk mengembangkan pertanian di masa yang akan datang. Tercatat sebagai dosen di Perguruan Tinggi Pertanian di Klaten, pada waktu itu diantaranya adalah Iso Rekso Hadi Projo sebagai dosen pengantar ilmu pertanian dan Insinyur Haryono Danusastro sebagai dosen botani dan klimatologi. Pada tahun 1947, Perguruan Tinggi Pertanian di Klaten menerima mahasiswa baru diantaranya Kamaryani. Sedangkan pada tahun 1948 antara lain Sucipto Dirjo Pranoto, Titi Sudarti Hadi Sisworo, P. Putirai, dan Oto Sumarwoto. Pada waktu yang bersamaan juga didirikan Akademi Pertanian di Yogyakarta, bertempat di Jalan Bintaran Lor 22, yang pada saat ini menjadi Museum Biologi Universitas Gadjah Mada. Saat itu, Akademi Pertanian didirikan dengan tujuan mendidik para pegawai kementerian. Ketika tercapai persetujuan Rumroyen 7 Mei 1949 yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, perguruan tinggi sebagai salah satu alat negara juga harus didirikan kembali. Oleh karena tidak mungkin lagi meneruskan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Klaten, diputuskanlah untuk memindahkan perguruan tinggi dari Klaten ke Yogyakarta. Panitia perguruan tinggi kala itu menyanggupi untuk menyusun kembali perguruan tinggi dan untuk keperluan ini ditunjuk Profesor Insinyur Rekso Diningrat, Profesor Dr. Priyono, dan Insinyur Haryono Danusastro. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersedia mengizinkan gedung-gedung milik kesultanan untuk dipakai oleh perguruan tinggi yang akan dibentuk. Karena dulu itu Mangkubuwono itu tidak dihuni, lalu oleh Habib 9 itu dihibahkan untuk dipakai untuk Universitas Gadjah Mada. Sitinggil dan Pagelaran dijadikan kantor Universitas Gadjah Mada dan ruang-ruang kuliah ilmu-ilmu sosial dan ekonomi. Kadipaten atau Kompleks Ngasem dipakai untuk kuliah dan laboratorium ilmu eksakta, khususnya laboratorium biologi. Tanggal 1 November 1949, Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Soekarno membuka dengan resmi kompleks perguruan tinggi di Kadipaten atau Ngasem, yaitu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi yang diketuai oleh Profesor Dr. Sarjito,
Fakultas Pertanian yang diketuai oleh Insinyur Haryono Danusastro, dan Fakultas Kedokteran Hewan yang diketuai oleh Dr. Andes Suparwi. Jumlah mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi berturut-turut adalah 105, 82, dan 6 orang. Sistem bakalaureat yang berlaku pada Fakultas Pertanian menyebabkan Akademi Pertanian yang bersifat semi akademi pada tanggal 1 November 1949 dibubarkan. Dan para mahasiswanya ditampung di perguruan tinggi pertanian, terdaftar bersama-sama dengan mahasiswa angkatan 1950. Di antara para mahasiswa akademi ini adalah Sudarsono Hadisaputro, Anwarman Lubis, dan Suharsono. Desember 1949. Saya tidak menangi juga. Tapi ya saya waktu itu masih di SMA, ya dengar bahwa perguruan tinggi yang di Jogja digabungkan jadi satu universitas negeri yang namanya Universitas Negeri Gajah Mada itu. Dengan pindahnya ibu kota negara ke Jakarta, maka pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta akan menjadi satu dengan RIS dan akan meninggalkan Yogyakarta. Ketika itu terdapat banyak suara yang menghendaki agar Universitas Negeri Gajah Mada ikut dipindah dan disatukan dengan perguruan tinggi RIS di ibu kota. Namun, berkat usaha dan kegigihan Profesor Sarjito atas nama Senat Universitas Negeri Gajah Mada atau UNGM, pada tanggal 22 Mei 1950, UNGM tetap dapat dipertahankan di Yogyakarta. Mulai tahun 1950, mahasiswa baru yang diterima semakin banyak. Di antara mahasiswa angkatan 1950 adalah Joko Isbandi, Yutono, Sudarojian Rono Pawiro, Haryono Semangun, Sunyoto Joyo Dirjo, Kusnio Bari, dan Sudiarto. Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada berkantor di Jalan Bintaran Lor 22 yang sekarang menjadi Museum Biologi. Kuliah tingkat 2 dan seterusnya diberikan di gedung ini, sedangkan kuliah tingkat 1, beberapa kuliah tingkat 2 dan 3, serta praktikum dilakukan di Kadipaten. Fakultas Pertanian UNGM kala itu mempunyai 5 jurusan, yaitu bercocok tanam, ilmu tanah, penyelidikan ekonomi pertanian, teknologi pertanian, dan kultur teknik. Tahun 1954, Fakultas Pertanian meluluskan sarjana pertanian yang pertama dengan gelar insinyur, yaitu Insinyur Anwarman Lubis, Insinyur Sudarsono Hadisaputro, Insinyur Sugiman, Insinyur Sunyoto Sumadiharjo, Insinyur Gembong Sutoto Citro Supomo, dan Insinyur Otto Sumarwoto. Tahun 1956, Fakultas Pertanian diubah namanya menjadi Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Dengan bantuan Kementerian Pertanian, khususnya Direktur Jenderal Insinyur Gunung Iskandar, Fakultas Pertanian dan Kehutanan membangun kebun percobaan di Bulak Sumur, beserta dengan rumah-rumah kaca, gudang, tempat penjemuran, tempat pembibitan bebas burung, beserta rumah jaga kebun. Peresmian kebun percobaan ini dihadiri oleh Insinyur Gunung Iskandar dan Ketua Parlemen Mr. Sartono. Tahun 1956, Fakultas Pertanian dan Kehutanan menempati bangunan baru di Jalan C. Simanjuntak atau dikenal dengan Sekip. Skip itu sebenarnya bukan didesain untuk fakultas, itu didesain untuk asrama waktu itu.
Sehingga kalau adik-adik melihat gedungnya itu kan apa ya, bukan tempat yang nyaman untuk belajar. WC-nya juga kelihatan tuh, WC asrama itu ya. Ruang-ruangnya kan ruang-ruang asrama ya. Hanya itu sudah didesain sehingga dimodifikasi sehingga menjadi lebih enak itu. Ya sifatnya sementara aja itu. Dengan lebih tersedia cukup ruangan baik untuk kuliah maupun laboratorium, maka kemajuan fakultas menjadi lebih lancar. Sejak 1 September 1960 diadakan perubahan kurikulum disertai dengan sistem bimbingan belajar atau tutorship. Para mahasiswa tingkat atas bertindak sebagai tutor bagi adik-adiknya. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, efisiensi pendidikan di Fakultas Pertanian dan Kehutanan sangat meningkat. Jumlah lulusan sarjana pada tahun 1961-1962 meningkat hampir 4 kali dari lulusan tahun 1959-1960. Lalu saya lupa tahun berapa, 63, zamannya menterinya Pak Thoyib Hadiwijaya. Menteri dulu itu ada agak sulit dia bandingkan dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan itu departemen Depdiknas ya. Kan ada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, ada Direktorat Jenderal apa, Direktorat Jenderal apa. Zamannya 100 menteri, zamannya Bung Karno, itu kan Direktorat Jenderal itu satu kementerian sendiri, satu departemen sendiri. Jadi dulu itu ada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, PTIP. Nah, itu membuat aturan universitas harus punya fakultas eksakta dan fakultas sosial yang berbanding sebagai, saya agak lupa itu, 1:2 atau berapa. Nah, dihitung-hitung yang fakultas eksaktanya kurang dibandingkan dengan fakultas ilmu sosial. Nah, karena itu ya kita harus tambah fakultas eksakta. Nah, yang tadinya pertanian dan kehutanan jadikan 3 fakultas. Fakultas pertanian, fakultas kehutanan, dan fakultas teknologi pertanian. Sistem perkuliahan yang berlaku di Fakultas Pertanian adalah sistem paket dengan semester. Dan mulai tahun 1968 berlaku sistem paket yang disempurnakan. Tanggal 23 Mei 1964 berlangsung penyerahan kebun Pagilaran dengan luas sekitar 1.000 hektar yang semula dikelola oleh satu perusahaan Inggris, PNT Lands, kepada Fakultas Pertanian UGM dengan Profesor Insinyur Sudarsono Hadi Saputro sebagai direktur dan Insinyur Suratman Harjo Sunarto sebagai pemimpin kebun. Santai memang berkembang ya. Dulu namanya kan seksi. Macam-macam seksi ya, berarti ada seksi macam-macam. Lalu berubah menjadi departemen. Jadi departemen itu ada penggabungan pemekaran. Seperti dulu ada departemen fitopatologi, departemen hama tumbuhan, gabung menjadi departemen hama dan penyakit tumbuhan, lalu berubah menjadi jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Kita juga pernah punya seksi mikrobiologi pertanian, berkembang menjadi departemen, menjadi jurusan, kemudian hilang juga pernah. Mikrobiologi itu hilang, tutup oleh pemerintah. Lalu kita juga punya jurusan perikanan ini.
Tahun 2000 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 menetapkan Universitas Gadjah Mada sebagai badan hukum milik negara. Tahun 2003 berdasarkan SK Rektor UGM nomor 121/SK/HKTL/2003 telah dibuka kembali pengelolaan program studi mikrobiologi pertanian di bawah koordinasi dekan. Selain itu, nama jurusan hama dan penyakit tumbuhan dan perikanan beserta program studi yang ada dalam jurusannya juga mengalami perubahan nama yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu jurusan budidaya pertanian dengan program studinya agronomi dan pemuliaan tanaman, jurusan sosial ekonomi pertanian dengan program studinya agribisnis dan penyuluhan dan komunikasi pertanian, jurusan tanah dengan program studinya ilmu tanah, jurusan perlindungan tanaman dengan program studi perlindungan tanaman, jurusan perikanan dan kelautan dengan program studinya teknologi dan manajemen budidaya perikanan, manajemen sumber daya perikanan dan kelautan, serta teknologi hasil perikanan, dan terdapat program studi mikrobiologi pertanian. Saat ini Fakultas Pertanian berlokasi di Kompleks Kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta. Fakultas Pertanian dalam mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh perpustakaan, kebun-kebun percobaan seperti di Banguntapan Bantul, di Keburuhan Purworejo, dan di Kalitirto Berbah Sleman, serta PT Pagilaran yang berkantor di Kota Baru Sleman. Program Pasca Sarjana yang diselenggarakan berdasarkan SK nomor 89-SK-HT-2006 mengelompokkan program studi berdasarkan kompetensi bidang ilmu yang monodisiplin dan multidisiplin. Program studi bidang ilmu monodisiplin diselenggarakan di Fakultas Pertanian antara lain program studi agronomi, ekonomi pertanian, fitopatologi, ilmu hama tumbuhan, ilmu tanah, ilmu pemuliaan tanaman, dan magister manajemen agribisnis. Sedangkan program studi bidang ilmu multidisiplin adalah ilmu komunikasi dan pembangunan yang diusulkan oleh jurusan sosial ekonomi pertanian dan diselenggarakan di sekolah pasca sarjana. Fakultas Pertanian UGM memberikan banyak sumbangsi pada perkembangan pertanian di Indonesia dalam konsep dan teknologi, antara lain di bawah pimpinan Profesor Insinyur Sudarsono Hadi Saputro, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian banyak melakukan penelitian, yang hasilnya menjadi dasar pelaksanaan demonstrasi massal atau DEMAS pada tahun 1964 yang berkembang menjadi Badan Usaha Unit Desa atau BUUD dan Koperasi Unit Desa atau KUD pada tahun 1968 dan menjadi bimbingan massal atau BIMAS yang dilaksanakan secara nasional pada tahun 1971-1972. Jurusan agronomi di bawah pimpinan Insinyur Sumartono Sastrawinoto melakukan pemuliaan padi lahan kering dan pada tahun 1966 berhasil melepas varietas baru yang ditanam di seluruh Indonesia dengan nama Gama 61 dan Gama 87. Penelitian mikrobiologi yang dilakukan oleh Insinyur Yutono sejak tahun 1968 membantu mengkonservasi Candi Borobudur.
Jurusan agronomi bersama dengan jurusan tanah meneliti lahan pasang surut di Kalimantan pada tahun 1970-an. Laboratorium Mikrobiologi berhasil mempatenkan dan memproduksi formulasi inokulum untuk kacang-kacangan sejak tahun 1980 yang dinamakan dengan legin. Dipakai di daerah transmigrasi sejak tahun 1980 dan untuk proyek Insus kedelai di seluruh Indonesia pada tahun 1983. Jurusan ilmu tanah cukup menonjol dalam penelitian lahan gambut yang dilakukan oleh Dr. Bostang Raja Guguk. Jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan sukses meneliti pengendalian hama terpadu atau PHT pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Dr. Insinyur Kasum Bogo Untung. Sedangkan prestasi dosen yang menonjol pada beberapa tahun terakhir ini antara lain penelitian tim dosen di jurusan perikanan yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Kami Sofin MSc berhasil menemukan vaksin Vibrio yang berguna untuk mencegah penyakit vibriosis pada ikan laut. Penyakit yang memiliki tingkat kejadian atau prevalensi yang paling tinggi di Indonesia. Kesuksesan penemuan ini memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Insinyur Setiastuti Purwanti, MS, bekerja sama dengan beberapa dosen di jurusan budidaya, jurusan HPT, jurusan TPHP Fakultas Teknologi Pertanian UGM, dan PT Unilever berhasil menemukan varietas kedelai hitam lokal yang diberi nama dengan Malika. Varietas ini sudah dilepas oleh Departemen Pertanian dan diharapkan dapat membantu mewujudkan swasembada kedelai. Tim peneliti vanili yang terdiri dari sejumlah dosen berhasil menyebarluaskan vanili yang tahan terhadap beberapa pengganggu tanaman, sehingga memperoleh produksi yang tinggi. Tim ini diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Hadisutrisno. Beberapa dosen di jurusan budidaya dan tanah mengembangkan budidaya sejumlah tanaman untuk memanfaatkan lahan pasir yang banyak tersedia di pinggir pantai. Prestasi mahasiswa Fakultas Pertanian UGM dalam PIMNAS di Lampung pada tahun ini juga menggembirakan, yakni berhasil mendapatkan 3 emas dan 1 perak. Universitas Gadjah Mada terus mengalami perkembangan dan saat ini sudah berhasil meluluskan sekitar 6.000 lebih mahasiswa. Tingkat kemajuan yang dicapai Fakultas Pertanian UGM dalam tahun ini yang genap berusia 61 tahun patut dibanggakan. Dan sebagai pengemban Tridharma perguruan tinggi, peran Fakultas Pertanian dalam menghasilkan teknologi dan konsep-konsep kebijakan, terutama dalam bidang pangan, masih sangat diperlukan di negeri ini. Kita kembalikan fungsi perguruan tinggi dalam berbangsa bernegara. Itu yang harus kita lihat. Dan harapan-harapannya saya tetap seperti pendahulu kita aja, bahwa UGM sebagai unitas kerakyatan, unitas perjuangan, unitas desa itu akan menyampaikan bunga-bunga bangsa. Nah, di sini bunga-bunganya itu ya SDM itu yang baik. Itu jadi ke depan ada ke sana. Lalu fungsi kita kan menghasilkan SDM, menghasilkan konsep kebijakan dan teknologi. Ini ke depan, jadi harus kita perjuangkan. Saya kira kita harus bagian untuk memperjuangkan pertanian itu merupakan ke depan kita harus jadi pemain utama lah untuk banyak komoditas. Selalu saya tanamkan pada staf itu
daya penulis kita itu kurang. Sehingga saya selalu mengatakan, mari Danau Bertani kita tulis baik-baiknya untuk warisan generasi yang akan datang. Gajah mati itu meninggalkan gading. Kalau Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada itu kalau mati meninggalkan tulisan.